Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yohanes Prandono senang menjumpai saudara melalui program ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan sebuah tema hidup diberkati dan menjadi berkat. Tentunya kita semua senang sebagai orang-orang yang hidupnya diberkati, tetapi kita akan lebih berbahagia kalau kita menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan bagikan kehidupan seorang yang tadinya sangat miskin, sangat susah dan menderita, tetapi karena dia berdoa kepada Tuhan dan hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan ini menjadi kisah banyak orang, dan bukan hanya orang-orang dalam Alkitab, tapi juga orang-orang Kristen di zaman sekarang yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada firman Allah, dan nasibnya diubah, hidupnya diubah, dan bahkan menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Tawarikh pasal 4 dikatakan ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar kitab Tawarikh, maka ada dua yang ditulis oleh, menurut perkiraan adalah Samuel, yaitu 1 dan 2 Tawarikh. Kalau kita pelajari kitab Tawarikh, saudara, sebagai orang Kristen, maka kita akan mempelajari kehidupan umat Israel, umat Allah. Yam Adonai, ya, Yam Yahweh, ya, umat Tuhan. Umat Tuhan hidupnya diarahkan oleh covenant. Umat Tuhan hidupnya diarahkan oleh Ten Commandment atau dasatitah, perintah-perintah Allah. Dan ketika umat Tuhan menaati perintah-perintah Allah, berarti umat Tuhan sedang mengikuti rencana Allah. Saudara, tadi saya katakan ada yang berpikir ini Samuel, tetapi ada juga yang mengatakan sebenarnya penulisnya adalah Ezra, saudara, ya. Bukan Samuel tapi Ezra. Saudara, 1 Tawarikh, saudara, tadi ada pasal 4, itu bagian daripada bagian pertama dalam 1 Tawarikh, yaitu pasal 1 sampai 9 yang merupakan daftar silsilah bangsa Israel. Dan kemudian pasal 10 sampai pasal 29 itu riwayat Daud dan kerajaannya. Akhir riwayat Saul dilanjutkan riwayat Raja Daud. Pada akhir pemerintahan Daud memberi amanat kepada Salomo anaknya untuk membangun bait Allah bagi umat Israel, itu di pasal 29. Saudara, silsilah bagi orang Israel, bagi kitab suci kita itu penting, karena itu menjelaskan asal-usul. Itu menjelaskan line of salvation atau jalur keselamatan. Dan itu menjelaskan kehidupan umat yang hidup dalam rencana Allah. Karena itu silsilah itu sangat penting. Dan kemudian di antara sederetan nama-nama orang dalam pasal 4, kemudian mata kita tertuju kepada seorang yang bernama Yabes, saudara. Yabes adalah seorang yang diberkati oleh Allah. Allah memberkati Yabes karena Yabes adalah orang yang mencari Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes menyembah Tuhan. Yabes memanggil nama Tuhan. Cry out, berseru kepada nama Tuhan karena penderitaannya, karena kesusahannya, karena pergumulan hidupnya. Berseru artinya berdoa dengan konstan, berdoa dengan kontinu, tidak putus-putus. Perjanjian Baru mengatakan tetaplah berdoa, ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Saudara,
Kapan kita berhenti berdoa? Yaitu ketika kita ketemu dengan Tuhan. Karena setelah kita berdoa, maka kita akan mendengarkan jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan perlindungan, dan itu datang melalui proses ketika kita menyerahkan secara total kepada rencana Allah, kepada kehendak Allah, di mana kehidupan kita ditaruh dalam misbah Tuhan. Apakah maksud Tuhan dalam hidup kita sekarang di bumi ini? Rencana dan maksud Tuhan akan disingkapkan tidak sekaligus, kadang-kadang melalui tahapan atau proses-proses. Yaitu proses ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan akan menyatakan maksud, kehendaknya dan rencananya. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita, dan kita akan mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan adalah suara imam besar. Suara Tuhan adalah suara sumber berkat yang memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita dengan semakin luas, dan Tuhan menyertai kita. Doa Yabes menjadi doa kita, dan apa yang dialami Yabes bisa menjadi pengalaman kita, karena Allahnya Yabes, Allah Israel adalah Allah kita yang maha kudus, yang mengenalkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti berkat itu tersedia juga bagi kita pada hari ini. Saudara, kuncinya menurut 1 Tawarin 16 ayat 11 adalah carilah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Maksudnya kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan, dan kita akan menerima kuasanya. Kita mencari hadiratnya selalu, dan kita akan merasakan hadiratnya, merasakan kekuatannya, dan kita akan menjadi penyembah Tuhan senantiasa dalam hadiratnya. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang ada di hadiratnya. Penyembah-penyembah yang ada di hadiratnya. Worship, prayer tidak bisa dipisahkan. Penyembahan dan doa tidak bisa dipisahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan dan doa harus menjadi bagian dari hidup kita. Saudara, kalau kita melihat kronologis atau melihat perjanjian lama secara diakronis, secara melewati tahapan-tahapan waktu, maka sebenarnya perjanjian lama itu berbicara tentang masa lalu, yaitu penciptaan. Tetapi perjanjian lama juga berbicara tentang masa depan yang masih jauh, yaitu penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Dan kita ada dari antara masa penciptaan sampai penggenapan janji Tuhan. Artinya setiap orang percaya sepanjang masa dalam hidupnya harus mengikuti pola hidup ini, pattern yang Tuhan berikan, yaitu orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang memanggil nama Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan orang-orang yang berdoa. Itulah cara orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan cara orang percaya sepanjang masa berkomunikasi kepada Tuhan. Di zaman yang berikutnya, kalau kita membaca Mazmur, saudara, maka di sana juga kata yang sama, yaitu berseru kepada Tuhan, dinaikkan oleh hamba Tuhan, dinaikkan oleh orang percaya, karena ini adalah pola, saudara. Karena ini adalah suatu yang integral, yang nyatu dengan kehidupan setiap orang percaya. Orang percaya setiap saat, seperti Mazmur 17 ayat 6 mengatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Berseru kepada Tuhan. Tadi saya katakan mulai kitab Kejadian, orang percaya berseru kepada Tuhan, sampai kitab-kitab Torah, kitab sejarah, kemudian kitab Mazmur, sampai perjanjian baru, sampai kitab Wahyu. Saudara, orang yang berseru kepada nama Tuhan, orang yang memanggil nama Tuhan adalah orang-orang yang akan dibenarkan. Tuhan memperhatikan,
doa yang tidak jemu-jemu, seruan yang terus-menerus dari orang-orang percaya sepanjang masa. Dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktunya, Dia akan menjawab dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan kemudian dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, sepanjang sejarah orang benar akan selalu memanggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 4 juga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Saudara, berdoa itu adalah seruan, cry out, minta tolong. Berdoa itu adalah menanti-nantikan, berbicara kepada Tuhan, tapi juga berdoa itu adalah penyerahan jiwa. Dan berdoa juga adalah mencari Tuhan. Yabes adalah orang yang mencari Tuhan. Yesaya adalah orang yang mencari Tuhan. Daniel adalah orang yang mencari Tuhan. Paulus adalah orang yang mencari Tuhan. Kita di zaman sekarang juga adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dalam bahasanya kitab Ibrani, mencari Tuhan artinya menghampiri tahta anugerah. Menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Umat Yahudi di zaman gereja mula-mula berani berseru kepada Tuhan, menghampiri tahta Allah. Dan saudara tadi dikatakan Yabes berseru kepada Tuhan. Saudara, doa berseru kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, penyerahan total, berani menghampiri tahta kasih karunia, tapi doa juga artinya terus-menerus kita mendekat kepada Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Banyak orang yang tadinya pendoa kemudian mundur. Kenapa? Kita tidak maju terus. Karena sudah tidak mulai tulus. Motivasinya sudah rusak, saudara. Sehingga tidak berani, yakin dengan iman yang teguh. Padahal Alkitab mengajak kita supaya kita menghadap Tuhan terus menerus. Syaratnya adalah hati yang tulus ikhlas. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya terus menghadap Allah. Dan dibutuhkan juga di samping motivasi yang benar, dibutuhkan iman yang teguh. Oleh karena saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menghadap Allah, kita akan semakin dibersihkan hati nurani kita yang jahat, dibasuh dengan air yang murni. Kita akan semakin disucikan, dan disucikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20, kita akan melihat prinsip doa yang sangat penting di sini. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, syarat untuk kita mendapatkan jawaban doa adalah percaya dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau engkau berdoa dan percaya bahwa engkau telah menerima apa yang kamu doakan, kamu sungguh-sungguh menerima apa yang kamu doakan. Kalau seorang percaya dan yakin dia menerima, dia sungguh-sungguh menerima karena dia tidak goyah. Dia percaya teguh. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya,
saudara mendengarkan dan saudara menaati, maka saudara akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yabes berdoa kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban dalam doanya. Yang pertama, Tuhan melindungi dia dari malapetaka. Malapetaka yang datang daripada iblis, daripada setan, daripada kecelakaan, daripada orang yang jahat. Saudara, tidak dialami oleh Yabes. Karena Yabes berdoa supaya Tuhan melepaskan dia dari segala malapetaka. Tuhan melindungi dia dari segala malapetaka. Kalau dalam bahasa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, lepaskan kami daripada yang jahat. Orang percaya selama dalam dunia ini akan menjadi sasaran iblis dan kejahatan. Kita harus berdoa agar kita dilindungi Tuhan dari si iblis, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Yabes, Tuhan melindungi Yabes, Tuhan memperluas daerah Yabes, Tuhan menyertai Yabes, bahkan kesakitan tidak menimpa dia. Dan Tuhan sungguh mendengarkan doa Yabes. Dan Yabes diberkati oleh Tuhan. Dan dia semakin berpengaruh, saudara. Haleluya. Artinya Yabes sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang waktunya Yabes menjadi berkat. Hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Artinya jangan selalu kita doanya orientasinya kepada diri sendiri, kepada aku dan aku, tetapi mari kita berdoa untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu keluarga kita, untuk jemaat di mana kita menjadi anggota, di mana kita melayani, untuk kota kita, untuk bangsa kita, tetapi juga jangan lupa berdoa untuk misi. Yabes hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dia memiliki pengaruh yang luas. Dia menjadi pendoa misi. Dan bukan hanya berdoa misi, tapi Yabes juga menjadi pemberi untuk pekerjaan Tuhan di dalam misi. Pergi bermisi, menjadi berkat, membagi Injil Yesus Kristus. Itulah berkat yang sejati, itulah kekayaan yang sejati, itulah kerajaan yang sebenarnya kerajaan, itulah pengaruh yang sebenarnya pengaruh, yaitu kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan hanya memberkati saudara dan Yabes, tetapi Tuhan Yesus memberkati bangsa-bangsa. Saya bersyukur saudara, kalau kita sampai hari ini masih memiliki motivasi yang benar dalam doa, dan kita mau bukan hanya berdoa tapi juga mau ambil bagian dalam pelayanan di dalam sebuah gerakan membagikan Kristus kepada setiap orang di setiap tempat, setiap generasi. Orang menjadi berkat melalui pemberitaan Injil. Orang menjadi berkat melalui memberi persembahan untuk pekerjaan perluasan kerajaan Allah. Dan orang menjadi berkat ketika orang itu pergi memberitakan Injil. Saya berdoa supaya saudara menjadi bagian daripada orang-orang yang ikut dalam rencana Allah seperti Yabes. Saya ulangi sekali lagi. Masa lalu kita dan identitas kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan masa depan kita juga memberi identitas kita, yaitu kerajaan Allah yang datang. Itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya hidup ketika kita di dalam Tuhan, di dalam rencananya, dan memperluas kerajaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara pada bulan ini saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara berdoalah, karena Tuhan menjawab doamu. Ada seorang ibu yang ketika memberi persembahan minta didoakan dulu. Ya saya doakan. Dan saya doakan dan kemudian saudara setelah dia didoakan, bulan ini
saudara belum memberi. Bulan berikutnya belum memberi. Bulan ketiga belum memberi. Kalau saudara belum ada apa yang akan diberi. Tapi kalau ada pada saudara, saat ini waktunya memberi. Dan saya percaya saudara adalah seorang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.